Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini ketika kami menerima undangan-Mu, baik kami yang ada di rumah maupun kami yang ada di gereja-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami bisa menikmati ibadah bersama dengan-Mu. Dan Tuhan, kami tidak ingin sia-sia. Kami rindu supaya Engkau memberkati kami melalui firman-Mu. Dan Engkau pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Dan Engkau berikan kami semua hati untuk siap menerima firman-Mu. Sehingga pulang dari tempat ini, ada sesuatu yang baru yang terjadi dalam hidup kami. Sesuai dengan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini memasuki masa Advent di minggu depan ini, kita masih berbicara seputaran tentang orang-orang yang sangat spesial bagi Tuhan. Tuhan pakai untuk menjadi alat dalam misi penyelamatan yang Tuhan akan kerjakan. Hari ini tema kita adalah berbahagialah ia yang percaya. Mungkin kita bisa katakan, nah saya berbahagia karena saya percaya kok. Tapi kita ingin melihat, berbahagialah ia yang percaya. Di dalam Nats Lukas 1 ayat 39 sampai 45 inilah yang akan kita sama-sama merenungkan. Mari kita baca Lukas 1 ayat 39 sampai 45, demikian firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakannya kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Bapak Ibu Saudara, ada satu tontonan di YouTube, dan saya yakin kita semua pastilah bisa buka YouTube ya. Anak-anak aja udah pinter apalagi kita. Tapi bisa juga ada yang katakan saya nggak bisa. Nah saudara, di YouTube itu ada satu tontonan yang menarik sekali, yaitu tentang sebuah eksperimen sosial. Nah dalam eksperimen ini para lansia diajak oleh seorang muda untuk menuliskan sesuatu. Jadi orang muda ini mereka bawa kertas, kemudian mereka temuin para lansia, lalu mereka bilang, "Pak, opa atau oma, tulis dong sesuatu untuk nguatin nih yang muda," gitu. Nah, sebetulnya konten ini bukan hanya ditujukan untuk orang tua yang menuliskan, tapi juga ada anak-anak kecil yang menuliskan untuk orang tua. Dan juga sebaliknya anak muda tuliskan untuk sesama mereka yang muda. Nah ini satu tontonan yang menyenangkan. Karena pada waktu kertas itu dibagi kepada orang di jalanan atau di mana saja, disinilah mereka akan pantau bagaimana reaksi orang yang mendapatkan kertas berikut dengan tulisan itu. Nah kita mau lihat ya dalam waktu 2 menit 27, bisa lampunya tolong dimatikan supaya bisa lebih jelas. Thank you. 你好，爷爷，能请您写一句鼓励和祝福的话送给爷亲儿吗？
好，哎，好。无论你遇到什么障碍和困难，请记住，柳暗花明又一村。这黑夜的尽头是黎明，冬尽春来，万花都盛开。走进人生苦难的路，往前看一定是好。累了就好好休息，苦了就回家说说。父母永远是你靠山，家庭永远是你温馨的港湾。好，谢谢您，谢谢您。您好，这里有一张您的纸条，是一位长辈写给您的。您好，哎，这边有您的一张纸条，是一位长辈写给您的。谢谢。哎。Bapak Ibu Saudara, setiap hal dalam kehidupan kita, tentu ada hal-hal yang tidak terduga, itu berpotensi untuk menjadi kejutan dalam kehidupan kita. Tentu kita tahu dari semua kejutan itu, ada hal-hal yang akan membuat kita sedih, membuat kita kecewa, bahkan hilang harapan. Karena kejutan itu adalah hal-hal yang tragis, kita tidak bisa prediksikan, tetapi itu membawa sebuah malapetaka dan merugikan untuk kita. Tetapi ada beberapa hal juga yang menjadi kejutan dalam diri kita. Dan itu bisa membawa senyum, itu bisa membawa tawa, itu bisa membawa harapan yang baru dalam hidup kita. Karena itu saudara, seperti yang kita lihat tadi dalam video yang baru saja kita saksikan, hal-hal tidak terduga yang diterima oleh orang-orang yang sedang melakukan aktivitas. Kelihatannya mereka melakukan aktivitas, tapi mereka pikirannya berada di dalam pergumulan sendiri. Dan kita melihat bagaimana kejutan melalui secari kertas dan tulisan seorang lansia yang mereka terima, itu bisa membawa mereka tersenyum. Itu bisa membawa mereka ada tawa. Itu bisa membawa mereka memiliki satu harapan. Bahkan juga ada beberapa orang yang tersenyum. Mungkin ada yang menceritakan itu kepada orang lain. Nah saudara, ada juga orang-orang yang menyimpan semuanya itu dalam hati seperti Maria. Tetapi ada juga orang-orang yang bahkan menangis. Menangis bukan karena sedih begitu baca, tapi menangis mereka merasa terharu membacanya dan membaca pesan itu. Pesan yang membawa pengharapan dalam hidup mereka. Membuat mereka terharu karena ternyata hidup mereka masih punya pengharapan. Dan saudara, suasana itu, perasaan itu juga yang sejatinya tergambar dari kisah yang kita baca hari ini. Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Bagaimana
Maria dan Elizabeth, mereka berjumpa. Satu perjumpaan di luar dugaan, bukan hanya secara fisik, tapi perjumpaan di luar dugaan karena di situ ada saling memberkati melalui pertemuan itu. Maria bisa memberkati Elizabeth dengan kata-katanya, dan Elizabeth pun juga bisa memberkati Maria dengan kata-katanya. Saudara, pesan ini menjadi pesan yang tidak terduga. Menjadi kejutan yang bukan membawa tangisan, duka ataupun kekecewaan, tetapi justru membawa senyum, tawa, dan harapan dalam hidupnya. Nah, kendati hal ini tidak tertulis dalam pembacaan kita, tetapi potensi untuk membawa senyum, tawa, dan harapan itu ada di balik pesan yang keluar dari Maria maupun Elizabeth. Karena itu biarlah kita bisa melihat itu. Melihat sebagai pesan yang penuh kejutan, yang membawa sukacita juga dalam kehidupan kita, khususnya memasuki Natal yang sudah tinggal hitungan hari aja. Nah, saudara, berawal dari info penting yang malaikat Gabriel, kalau kita masih ingat di minggu lalu, di mana malaikat Gabriel sampaikan di akhir pertemuannya dengan Maria. Dan itu ada di ayat 36 dan 37. Malaikat berkata, dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun ini mesti digaris bawahi ya saudara ya. Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, ini tentu ini merupakan satu kejutan, info yang dirasakan oleh Maria. Di akhir perjumpaannya dengan malaikat, saya terbalik. Di akhir perjumpaannya malaikat dengan Maria, karena inisiatif dari Allah mengutus malaikat ya. Justru di ayat-ayat di bagian akhir, malaikat katakan info yang begitu penting yang tidak pernah diduga, tidak pernah diketahui oleh seorang Maria. Makanya saya tadi bilang di garis bawahi atau dilingkari kata pun. Maksudnya apa? Ternyata apa yang terjadi bukan hanya kamu. Itu maksud Gabriel. Yang terjadi itu bukan hanya kamu, tapi ada yang lain juga terjadi, di mana Elizabeth sanakmu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki. Dan menariknya dikatakan pada hari tuanya. Saudara, coba kita bayangkan betapa kontrasnya Allah memakai orang yang muda Maria, bahkan juga orang yang tua Elizabeth untuk menjalankan misi keselamatan yang Tuhan rencanakan. Elizabeth mengandung terlebih dahulu. 5 bulan pertama ketika dia mengandung, dia mengurungkan diri. Berarti bisa jadi Maria nggak tahu bahwa Elizabeth itu sudah lebih dahulu mengandung. Dan Maria dipercayakan oleh Tuhan untuk mengandung di dalam rahimnya, yaitu Yesus Kristus yang nantinya akan datang. Dan yang mempersiapkan jalan itu adalah Yohanes, bayi yang ada di dalam rahim Elizabeth. Ini tentu sesuatu yang menarik. Dan saya yakin bahwa Tuhan Allah melakukan agendanya itu secara rapih sekali. Dan semuanya itu inline. Kalau Tuhan sudah berbuat, siapapun itu akan inline. Maria dan Elizabeth dalam nats ini dia berjumpa. Perjumpaannya bukan perjumpaan yang asal-asalan, perjumpaan yang biasa, perjumpaan oh kamu sanakku, kamu sepupuku, bukan seperti itu. Dan Maria, dia tahu menempatkan diri. Elizabeth pun juga tahu menempatkan diri ketika mereka berjumpa. Nah saudara, kejutan inilah yang menjadi
satu topik yang menarik. Kalau di waktu-waktu minggu-minggu yang lalu kita bicara topiknya berbeda-beda. Tapi kali ini ada Maria, ada Elizabeth, mereka berjumpa. Dan dengan semangat yang menggebu-gebu inilah, info dari Gabriel inilah yang membuat Maria kepingin cepet-cepet untuk ketemu Elizabeth. Saudara, semangat Maria ini bukan hanya datang dari dirinya, tapi karena ada Roh Kudus yang begitu kuatnya mendorong dia untuk berjumpa dengan Elizabeth. Dan kita tahu jaraknya itu nggak dekat. Enggak tetanggaan mereka. Jaraknya cukup jauh. Tidak 1 hari ditempuh oleh Maria. Di hamil muda, Maria bisa menempuh ingin cepat-cepat ketemu Elizabeth. Karena apa? Ada Roh Kudus yang begitu kuat. Kamu harus pergi untuk bertemu dengan Elizabeth. Saudara, kalau kita dapat satu info yang baru, pasti dong kita kepingin ya, tahu info itu benar apa enggak, ya kan? Kita kepingin tahu cepat lebih dulu. Padahal itu baru info. Mungkin itu ditayangkan di TV atau di mana gitu ya. Tapi karena kita kepingin tahu cepat, akhirnya kita bisa bergegas. Yang penting gue tahu duluan, gue bisa duluan yang menginfokan selanjutnya dari info yang berharga bagi dia. Nah Maria, dia punya keinginan atas gerakan Roh Kudus untuk cepat bertemu dengan Elizabeth. Dan semangat Maria inilah yang kita jumpai di dalam nats kita. Karena itu saudara, dalam pembacaan kita Lukas 1 ayat 39 sampai 45 ini ada 2 poin yang akan kita lihat bersama dari perjumpaan Maria dan Elizabeth. Yang pertama, salam seorang Maria itu berdampak bagi Elizabeth. Salam yang berdampak dari Maria kepada Elizabeth. Dan kita baca ulang ya, ayat 40 sampai 41. Firman Tuhan berkata, di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Saudara, waktu persiapan saya berpikir dan saya bertanya kepada Tuhan dalam hati, Tuhan, salam apakah ini? Salam yang seperti apa? Karena Lukas tidak menuliskan di dalam pembacaan nats kita ini. Dan saya yakin salamnya itu bukan salam yang biasa. Misalnya kita bertamu ke rumah orang, mungkin kita bisa katakan kepada yang punya rumah ya, halo, anybody home? Atau mungkin kita bisa katakan sepada ya. Atau kalau mau lebih kasarnya, woi ada orang enggak? Gue datang nih gitu ya. Saudara, yang pasti ucapan salam yang keluar dari hati Maria itu adalah salam yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dan salam ini sangat memberkati Elizabeth. Jadi kita nggak usah mikir lagi ya kayak saya ya waktu persiapan mikir salam apa ya Tuhan ya. Nanti di surga kita akan tanya deh sama Maria ya, Maria lu salamin apa sih sama si Elizabeth sampai begitu dahsyatnya Elizabeth dipenuhi oleh Roh Kudus dan anak di dalam rahimnya itu melonjak kegirangan. Berarti salamnya itu luar biasa. Dan salam ini membawa Elizabeth mengalami pengalaman spiritual yang sebetulnya ini menjadi satu kebutuhan dia, yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, kita semua percaya kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus? Seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, tandanya mudah sekali. Perkataannya tidak asal-asalan.
Perkataannya membangun, perkataannya tidak memojokkan, perkataannya membawa berkat sukacita, perkataannya perkataan yang betul-betul membawa damai bagi orang yang mendengarkannya. Ini baru dari hal perkataannya. Tentu perbuatannya, tindakannya, penampilannya, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bisa terlihat jelas dan bisa kita rasakan bahwa seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saudara, salam Maria, kedatangan Maria, bahkan ucapan salam itu berdampak yang positif bagi Elisabet. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena apa? Maria itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga Allah pun bisa memberikan itu kepenuhan Roh Kudus kepada Elisabet. Dampaknya apa? Elisabet penuh Roh Kudus dan anak di dalam rahimnya itu melonjak kegirangan. Saudara, anaknya itu di dalam rahim. Apakah dia dengar salamnya dari Maria? Saya berpikir kehadiran Yesus di dalam rahim Maria inilah yang membuat anak ini melonjak. Yesus hadir memang masih bayi, tapi kuasanya tetap sama karena apa? Dia adalah Tuhan. Sehingga ada satu gerakan dari dalam diri anak yang di dalam rahim Maria, Elisabet, untuk dia melonjak kegirangan. Dan saudara, kehadiran Allah Bapa, kehadiran Allah Anak, kehadiran Roh Kudus itu membuat semua agenda Tuhan akan inline jalannya. Semua merasakannya itu. Dan pertanyaannya buat kita, apakah kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Maukah kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Dan saudara, kalau memang saudara mengharapkan ini, saudara bisa minta kepada Tuhan. Di gereja ini ada banyak hamba Tuhan. Saudara bisa untuk berdiskusi tentang hal ini. Dan saya percaya kehadiran Yesus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu akan mendatangkan satu sukacita yang besar. Dan kemudian kita melihat bagaimana di ayat selanjutnya. Di poin pertama ini, perjumpaan yang berarti. Perjumpaan yang membawa dampak bagi Elisabet. Dan perjumpaan kita terhadap siapapun ini tentu menjadi pelajaran yang berharga. Saudara, tiap hari saudara pasti berjumpa dengan orang lain dong, iya enggak? Saudara kan enggak hidup sendiri ya, pasti ada orang lain, ada keluarga. Belum lagi kalau di kantor bisa ketemu sama teman kantor. Perjumpaan kita dengan orang lain itu hampir setiap hari. Bagaimana perjumpaan itu? Apakah perjumpaan itu bisa mendatangkan dampak yang baik? Melalui perkataan atau melalui perbuatan, melalui apa saja ketika kita berjumpa dengan orang. Dan kuncinya cuma satu. Kalau saudara dan saya betul-betul dipenuhi oleh Roh Kudus, setiap perjumpaan dengan siapapun pasti kita akan menjadi berkat. Bukan perkataan yang meruntuhkan, bukan perkataan yang mengecilkan, bukan perkataan yang mengecewakan, bukan perkataan yang menghina, bukan perkataan yang mengecilkan orang, tapi perkataan yang sungguh membawa berkat. Dan ini poin pertama kita belajar dari perjumpaan Maria dan Elisabet, ada dampak yang baik. Dan yang poin yang kedua, ucapan yang berdampak. Ini terbalik lagi. Tadi Maria ke Elisabet. Yang kedua ini adalah ucapan yang berdampak dari Elisabet kepada Maria. Itu ada di ayat 42, kita baca ya.
lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Saudara, Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia bisa mengucapkan berkat bagi Maria dan juga mengucapkan berkat buat buah rahimnya. Maria memang sangat tepat yang dipilih oleh Tuhan untuk anak itu berada dalam rahimnya. Sehingga Elisabet dia bisa mengucapkan berkat itu. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Elisabet mengucapkan dengan suara yang begitu nyaring. Ini menandakan betapa Elisabet dibukakan oleh Roh Kudus mata, hati, telinganya untuk lebih mengenal siapa Maria dan siapa anak yang ada dalam rahim Maria dengan luapan sukacita. Padahal saudara, kalau kita pikirkan mereka ini kan saudara. Tapi indah sekali ya, perjumpaan ini betul-betul perjumpaan yang membawa dampak melalui perkataan yang sangat-sangat dituntun oleh Roh Kudus. Kayak mereka bukan saudara kandung, maksudnya saudara sepupu. Tapi itulah mesti beda. Di mana Roh Kudus ada, itu perkataan itu harus beda. Perkataan yang bisa membangun, perkataan yang juga memberkati. Dan Maria mengucapkan berkat kepada Elisabet mengucapkan berkat kepada Maria dan juga kepada Yesus yang ada di dalam rahim Maria itu. Dan ada juga hal yang kita pelajari di ayat 43. Dikatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Elisabet mempunyai kerendahan hati. Dia merendahkan dirinya bagaimana dia menganggap dan mengatakan bahwa Maria adalah ibu Tuhannya. Dia seolah-olah gak layak nih gue diketemuin dengan ibu Tuhanku. Padahal apa? Elisabet jauh beda umurnya luar biasa dengan Maria. Sangat-sangat jauh. Maria belasan tahun. Elisabet sangat-sangat usia sudah lanjut. Tapi saudara, dia sangat menghormati. Karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia tahu menghormati Maria itu sebagai ibu Tuhannya. Dan dia kenal betul bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang ada di dalam rahim seorang Maria. Ini merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan betapa Elisabet memiliki kerendahan hati. Elisabet bisa memberkati dan bisa menyatakan dari mulutnya yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus bahwa siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Saudara, tentu ini menjadi pembelajaran penting buat kita dari seorang Elisabet yang memiliki kerendahan hati. Sekalipun dia bisa katakan, dia bisa menyombongkan diri, gue duluan yang diberikan privilege ini dari Tuhan. Kamu menyusul, bisa dia ngomong kayak gitu. Tapi apakah itu perlu? Enggak lah. Karena apa? Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi hal-hal yang kecil, yang sepele itu enggak perlu dibicarakan. Yang penting dia memuliakan Tuhan. Dia memberkati Maria dan juga Yesus. Saudara, hal inilah yang menjadi topik yang sangat penting. 2 poin ini. Bagaimana berdampaknya ucapan seorang Elisabet kepada Maria. Dan kemudian kita lihat ayat 44, masih perkataan Elisabet. Ayat 44 mengatakan, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak
yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Saudara, di ayat yang ke-41 itu adalah keterangan dari Lukas. Tapi di ayat ini Elisabet bisa menceritakan. Dia secara jujur mengungkapkan kepada Maria bahwa salammu yang tadi itu loh benar-benar salam yang memberkati aku. Terjadi fenomena ilahi dalam rahimnya ketika Maria mengucapkan salam kepada Elisabet. Dan saudara, inilah kesaksian Elisabet kepada Maria. Orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dan sudah seharusnya berani untuk menyaksikan, untuk menceritakan perbuatan Tuhan itu kepada orang lain. Saudara, saya yakin bahwa dalam hidup kita pasti dong, kita banyaklah campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Mau yang sakit sudah disembuhkan, apa mau diam aja? Apalagi tahu bahwa Tuhan yang menyembuhkan. Tadinya kolaps perusahaan, akhirnya Tuhan tolong dan bangkit kembali, apa mau didiamkan? Tidak menceritakan bagaimana engkau mengalami Tuhan. Bagaimana engkau diberkati oleh Tuhan, melalui cara Tuhan. Dan saudara, Tuhan gak pernah ngajar orang seperti ini untuk diam dengan apa yang sudah dia lakukan dalam hidup. Tapi perlu diceritakan, perlu diomongin ke orang lain, supaya orang lain pun bisa memuliakan Tuhan. Dan Elisabet, dia jujur mengatakan kepada Maria, waktu kamu salam itu, ucapin salam, waduh aku ini dipenuhi oleh Roh Kudus, bayiku sampai melonjak kegirangan. Kalau bukan perbuatan Tuhan gak mungkin dia bisa ngomong seperti itu. Tujuan Elisabet adalah supaya mereka pada waktu itu sama-sama bisa memuliakan nama Tuhan. Sehingga tidak disimpan dengan sendirinya akan perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, kalau ada di antara kita yang sampai hari ini mengalami Tuhan tapi belum pernah menceritakan kepada orang lain, saudara mesti pikirkan dalam bagian firman Tuhan ini. Tuhan itu dimuliakan melalui perkataan kita. Ketika Tuhan memberikan kita jalan keluar dalam segala persoalan kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam kuliah kita, dalam apapun yang kita lakukan, Tuhan ingin kita ceritakan, memuliakan Dia. Dan Elisabet lakukan ini. Bukan hanya untuk Maria, tapi dia ingin supaya Tuhan pun disenangkan. Jadi ingat ya saudara ya, jangan nyimpen. Kalau ada hal di mana saudara mengalami Tuhan, sampaikan. Saudara, dalam persekutuan Kaleb selalu ada sesi kesaksian. Saudara tahu, sesi kesaksian itu tidak on the spot, harus daftar dulu. Sebelum mulai persekutuan, beberapa hari sebelumnya harus ada yang mendaftarkan kepada Pak Ketua, Pak Indra. Saya mau kesaksian, karena kalau enggak bisa sakit hati karena kita enggak kasih waktu untuk kesaksian. Mereka berlomba-lomba untuk bersaksi, apalagi Musa 2 minggu lalu menyampaikan firman Tuhan, jangan malu bersaksi. Itu tambah banyak Musa. Kemarin aja sudah banyak, sudah ada yang daftar untuk kesaksian. Itu menggebu-gebu untuk bersaksi saudara. Karena kesaksian itulah kita bisa mengenal siapa Tuhan. Kesaksian itu bisa mendorong kita mencintai Tuhan. Dan kesaksian itu bisa membawa kita dekat dengan Tuhan. Kalau si A bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah ini memicu kita ya, untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, ucapan Elisabet adalah ucapan yang real, nyata, tidak bohong. Tapi benar-benar kejadian yang betul-betul real. Sehingga mereka percakapkan antara Elisabet dan Maria. Dan yang terakhir, ucapan bahagia Elisabet kepada Maria atas kehamilannya. Ini yang menjadi tema kita ya. Berbahagialah ia yang percaya. Saudara,
Ucapan berbahagia di ayat 45 ini adalah ucapan yang meneguhkan Maria. Dikatakan berbahagialah ia yang telah percaya. Berarti Maria mengalami peneguhan melalui kuasa perkataan dari Elisabet. Bahwa Maria diyakini bahwa engkau telah menerima pesan dari Tuhan. Engkau telah percaya kepada Tuhan. Dan hal itu akan terjadi. Hal itu akan terlaksana. Saudara, Maria belum lihat real Yesus itu. Masih ada dalam rahimnya. Tapi kalimat dari Elisabet ini meneguhkan, menguatkan, meyakinkan rasa percaya dia kepada janji Tuhan. Makanya Elisabet bisa katakan berbahagialah ia yang telah percaya. Saudara, kalau saya kembalikan kata ini, berbahagialah ia yang telah percaya. Tentu kita bisa rame-rame katakan amin, amin, dan amin. Kita semua dalam posisi orang percaya, betul? Apakah ada yang belum percaya di sini? Silakan lambaikan tangan. Enggak kan? Berarti status kita sama. Sudahlah menjadi percaya. Berbahagialah. Berbahagialah sesuatu yang belum terlihat bagi Maria. Tapi engkau percaya, engkau bahagia. Saudara melihat sesuatu yang belum real, itu bisa bahagia apa enggak ya? Belum tentu, ya kan? Tapi firman Tuhan katakan, berbahagialah ia yang telah percaya. Dan kita lihat bagaimana Yesus pun mengucapkan kata-kata berbahagialah. Markurius dari Matius 5. Betapa ucapan Elisabet ini memberkati Maria. Berarti saudara, kedua-duanya perjumpaan yang diberkati oleh Tuhan. Mereka saling mengucapkan salam dan salam itu dibalas oleh Elisabet dan mereka inline untuk menikmati anugerah Tuhan. Menjalani yang Tuhan percayakan dengan keteguhan hati dan percaya kepada Tuhan. Itulah Maria dan Elisabet. Perjumpaan ini pun juga menjadi pembelajaran penting buat kita. Saudara, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, Roh Kudus otomatis sudah berada di dalam diri kita. Keselamatan itu sudah menjadi jaminan kita. Dan bagaimana kata-kata kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu bisa memberkati orang. Seperti video di awal tadi. Hanya dengan secari kertas, seorang lansia atau beberapa orang lansia tulis dan memberkati orang yang membutuhkannya. Bukankah kita juga harusnya bisa menjadi berkat melalui cara yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sebagai murid Kristus, kita tahu bahwa kita menjalani hidup ini untuk menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Dan sekali lagi saya ingatkan di mimbar ini, koreksi diri saudara dan saya. Apakah perkataanku, kehadiranku sungguh sudah menjadi berkat bagi orang lain? Apakah sudah berdampak yang baik bagi orang lain? Apakah aku sudah berani untuk bersaksi bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamatku? Selagi kita sudah mengalami anugerah Tuhan, ceritakan itu. Dan kita harus bisa menjadi berkat bagi siapapun. Murid Kristus sebelum dia terjun di dalam melayani Tuhan, biarlah firman Tuhan ini membekali kita untuk kita menjadi murid yang berkenan sehingga kita bisa melayani, mengasihi, dan juga menjangkau. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Firman Tuhan begitu kuat berbicara kepada setiap kami. Betapa kami harus bisa berdampak terhadap orang lain dengan satu syarat, kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan berikan kami kata-kata, mulut kami Engkau pakai
untuk memuliakan nama Tuhan kepada siapapun yang Engkau jumpai. Baik itu ketika kami di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat kuliah dan lain sebagainya. Bahkan di rumah Tuhan pun kami harusnya bisa saling menguatkan, saling membangun dan tidak mengecilkan sesama kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena ada firman Tuhan yang begitu kuat berbicara di dalam hati kami. Hamba-Mu selesai, tapi hamba percaya Roh Kudus-Mu yang akan melanjutkannya. Demi nama Yesus, semua kita yang percaya sama-sama katakan amin.